Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Kembali bertemu bersama saya, bersemuka kembali setelah sekian lama tidak bersemuka, sekalipun hanya lewat video. Baik, pada kesempatan kali ini, pada mata kuliah Sosiologi Sastra, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Ya, berkaitan dengan sosiologi sastra. Ya. Pada mata kuliah ini, teman-teman nanti diharapkan setelah mengikuti mata kuliah ini, teman-teman bisa menulis atau mengkritisi atau mengkritik sebuah karya sastra dilihat dari pandangan sosiologi sastra. Sebelum ke materi bagaimana kita menganalisis sebuah karya sastra dilihat dari sosiologi sastra, baiklah kita mulai dengan pembahasan awal. Ya. Berkaitan dengan sosiologi sastra, itu berkaitan dengan sastrawan, sastra, dan masyarakat. Baik, kita ke karya sastra diciptakan oleh sastrawan untuk dinikmati oleh masyarakat. Jadi sastrawan menciptakan karya sastra itu untuk dinikmati oleh kita sebagai pembaca, sebagai masyarakat. Lalu yang kedua, sastrawan sendiri adalah anggota masyarakat yang terikat oleh status sosial tertentu. Jadi, adapun yang ketiga, sastra juga menampilkan gambaran kehidupan. Dan gambaran kehidupan itu sendiri adalah suatu kenyataan sosial. Dan yang selanjutnya, berkaitan dengan masyarakat. Jadi, hubungan antara sastrawan, sastra, dan masyarakat bukanlah dicari-cari karena terdapat hubungan timbal balik di antara ketiganya. Jadi, hubungan antara sastra, sastrawan, dan masyarakat itu adalah merupakan suatu hubungan timbal balik di antara ketiganya. Jadi, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berikutnya, ada beberapa pertanyaan pokok yang potensial yang menghubungkan antara sastra dan sosiologi. Yang pertama, pertanyaan yang ada yang pertama itu adalah apakah latar belakang sosial pengarang menentukan isi karangannya? Yang kedua, apakah dalam karya-karyanya pengarang mewakili golongannya? Dan yang ketiga, apakah karya sastra yang digemari masyarakat itu sudah dengan sendirinya bermutu tinggi? Dan yang keempat, sampai atau seberapa jauhkah karya sastra mencerminkan keadaan pada zamannya? Dan yang kelima, apakah atau apa pengaruh masyarakat yang semakin rumit organisasinya terhadap penulisan sebuah karya sastra? Jadi semakin ke sini, semakin kita lihat bagaimanakah pengaruh masyarakat yang semakin rumit organisasinya terhadap sebuah karya sastra. Dan yang terakhir, pertanyaan yang terakhir itu, apakah perkembangan bentuk dan isi karya sastra membuktikan bahwa sastrawan mengabdi kepada selera pembaca? Nah, jadi yang terakhir itu adalah apakah perkembangan bentuk isi karya itu membuktikan bahwa sastrawan tersebut melihat sejauh mana pasar atau sejauh mana si pembacanya. Selanjutnya, kaitan antara sastra dan kenyataan. Semenjak orang mempelajari karya sastra secara kritis, timbul beberapa pertanyaan. Yang pertama, sejauh mana sastra mencerminkan kenyataan? Yang kedua, ada pula pendapat sastra memang mencerminkan kenyataan. Dan yang ketiga, bahkan muncul juga tuntutan sastra harus mencerminkan kenyataan. Selanjutnya yang kedua, berkaitan sastra dan kenyataan. Terdapat hubungan antara gambar dalam sastra dengan apa yang digambarkan dari kenyataan. Terlepas apakah gambar tersebut dalam karya itu merupakan dunia ide, dunia yang universal, atau dunia yang khas. Jadi sebuah karya sastra digabungkan, disandingkan dengan kenyataan, apakah yang digambarkan tersebut, terlepas apakah gambar tersebut itu merupakan dunia ide, dunia yang universal, atau dunia yang khas. Selanjutnya berkaitan dengan sastra dan kenyataan. Frase de Bonald,
Dia mengatakan bahwa literature is an expression of society. Jika diartikan dalam bahasa kita, bahwa sastra itu adalah ungkapan perasaan masyarakat. Tentu ini merupakan hal yang berkaitan erat antara sastra dan kenyataan. Berikutnya, berkaitan dengan sosiologi dan sastra. Jika kita lihat dari definisi, bahwa sosiologi adalah telaah objektif dan ilmiah tentang manusia dalam masyarakat. Sosiologi juga dikatakan adalah telaah tentang lembaga dan proses sosial. Dalam hal ini, sosiologi membaca atau mencoba mencari tahu hubungan bagaimana masyarakat dimungkinkan atau bagaimana ia berlangsung dan bagaimana ia tetap ada. Selanjutnya, dengan mempelajari lembaga-lembaga sosial dan segala masalah perekonomian, keagamaan, politik, dan lain-lain yang semuanya merupakan struktur sosial. Dari sana, kita memperoleh gambaran tentang cara-cara manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tentang mekanisme sosialisasi, proses pembudayaan yang menempatkan anggota masyarakat di tempatnya masing-masing. Itu kaitan sosiologi dan sastra. Ya, berikutnya kaitan antara sosiologi dan sastra. Seperti hanya sosiologi, sastra juga berurusan dengan manusia dalam masyarakat. Di dalamnya ada usaha manusia untuk menyesuaikan diri dan usahanya itu untuk mengubah masyarakat tersebut atau masyarakat itu. Dalam hal ini, sesungguhnya sosiologi dan sastra berbagi masalah yang sama. Dalam penelitian dokumenter murni, tampak jelas bahwa sastra berurusan dengan tekstur sosial, ekonomi, politik yang berurusan dengan sosiologi. Adapun perbedaan yang ada antara sosiologi dan sastra hanyalah terletak pada cara pandangnya. Sosiologi melakukan analisis terhadap masyarakat secara ilmiah dan objektif, sedangkan novel atau karya sastra menyusup menembus permukaan kehidupan sosial dan menunjukkan cara-cara manusia menghayati masyarakat dengan perasaannya. Jadi kalau sosiologi itu pandangannya berkaitan dengan analisis masyarakat secara ilmiah dan objektif, sedangkan karya sastra atau novel atau yang lainnya itu menyusup atau menembus permukaan kehidupan sosial yang dalamnya menghayati masyarakat dengan perasaannya. Berikutnya kita ke sosiologi sastra. Ada batasan mengenai sosiologi sastra. Sosiologi sastra itu sendiri adalah cabang ilmu sastra yang mendekati sastra dari hubungannya dengan kenyataan sosial. Sosiologi sastra itu sendiri memperhatikan baik pengarang, proses penulisan maupun pembaca. Di sini dilihat adalah sosiologi komunikasi sastra, serta teks sendiri. Di dalamnya ada penafsiran teks secara sosiologis. Sosiologi komunikasi sastra menempatkan kembali sang pengarang dalam konteks sosialnya, dari status sosial, pekerjaan, keterikatannya akan suatu kelas, ideologi, dan sebagainya. Lalu meneliti sejauh itu semua mempengaruhi karyanya. Jadi sosiologi komunikasi sastra itu menempatkan kembali sang pengarang, sehingga bisa mempengaruhi karyanya. Selanjutnya, proses produksi pada umumnya, misalnya peran penerbit. Ya, berkaitan dengan penerbit, ingat akan peranan Balai Pustaka itu sangat berperan penting dalam hal perkembangan sosiologi sastra atau dalam hal perkembangan karya sastra. Dasar ekonomi produksi sastra dan sebagainya. Itu nanti ada di pembahasan penerbitan dan sebagainya, itu sudah dibahas sama kelompok presentasi kemarin. Selanjutnya kita ke klasifikasi masalah sosiologi sastra. Ada 3 klasifikasi masalah sosiologi sastra. Yang pertama, sosiologi pengarang. Sosiologi pengarang mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial, dan lain-lain yang menyangkut pengarang sebagai penghasil sastra atau menyangkut pengarang sebagai penghasil karya sastra. Jadi status sosial pengarang itu berpengaruh pada hasil karya sastranya itu sendiri. Yang kedua, sosiologi karya sastra. Untuk sosiologi karya itu sendiri mempermasalahkan karya sastra itu sendiri.
bagaimana karya sastra itu sendiri menjadi pokok penelaahan, adalah apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Nanti di sini di studi karya sastra banyak teori atau di pengaplikasian nanti teori-teori yang berkaitan dengan karya sastra. Bisa strukturalisme, bisa yang lain dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, masalah sosiologi sastra, yaitu sosiologi sastra yang mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya sastra. Jadi yang ketiga ini dilihat dalam sosiologi sastra itu adalah pembacanya dan pengaruh sosial karya sastra. Berikutnya kita ke pembahasan sosiologi pengarang. Dalam hal ini, wilayah yang akan menjadi kajian sosiologi pengarang antaranya adalah meliputi status sosial pengarang, ideologi sosial pengarang. Jadi status sosial pengarang berpengaruh kepada hasil karya sastra. Contohnya, pengarang yang top notabene sebagai pengarang akan beda hasilnya, hasil karyanya dengan pengarang yang freelance atau pengarang yang memiliki pekerjaan lain selain mengarang. Yang kedua, ideologi sosial pengarang. Nah, ini dapat dilihat dari ideologi seorang pengarang itu sendiri itu akan berpengaruh kepada hasil karyanya. Yang ketiga, latar belakang sosial budaya pengarang. Nah, ini dapat dilihat apakah si pengarang itu sebagai berlatar belakang di lingkungan petani, buruh, atau pekerja, atau yang lainnya. Itu yang menjadi wilayah kajian sosiologi sastra. Lalu yang keempat, posisi sosial pengarang dalam masyarakat. Nah, ini sangat penting juga karena posisi ini berpengaruh ke dalam nantinya bagaimana sebuah karya itu menggambarkan posisi si pengarang di dalam masyarakat. Yang kelima, ini yang tidak kalah penting juga yaitu adalah masyarakat pembaca yang dituju. Nah, dalam hal ini pengarang melihat pangsa pasar atau pembaca mana yang akan dituju dari hasil karyanya. Anak-anakkah? Remajakah? Orang dewasakah? Atau siapa? Lalu yang keenam, wilayah kajian sosiologi pengarang yaitu mata pencaharian sastrawan. Nah, ini dapat dilihat dasar ekonomi produksi sastra. Dan yang ketujuh, profesionalisme dalam kepengarangan. Baik, kita berlanjut ke pembahasan yang kedua berkaitan dengan sosiologi karya sastra. Batasan sosiologi karya sastra. Karya sastra mengkaji sosiologi karya sastra mengkaji karya sastra dalam hubungannya dengan masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Dalam hal ini dikaji ada apa, kejadian apa yang ada di masyarakat atau fenomena apa yang disajikan atau yang dikaji oleh si pengarang dalam karyanya. Yang kedua, batasan yang kedua itu adalah fokus pada isi karya sastra, tujuan serta hal-hal yang tersirat. Di dalamnya itu ada masalah-masalah sosial yang dibahas. Dan yang ketiga, batasan sosiologi karya sastra yaitu mengkaji sastra sebagai cerminan masyarakat. Jadi karya sastra itu sendiri dalam sosiologi sastra batasannya itu sebagai cerminan masyarakat. Berikutnya, wilayah kajian sosiologi karya sastra. Masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra, ada beberapa masalah yang menjadi wilayah kajian sosiologi karya sastra. Yang pertama, isi dari karya sastra itu sendiri. Sejauh mana isi karya itu sendiri. Yang kedua, tujuan. Tujuan yang terdapat dari karya sastra itu sendiri dan serta hal lain yang tersirat dalam karya sastra. Seperti yang tadi disebutkan, itu berkaitan dengan masalah sosial. Yang ketiga, sastra yang berkaitan dengan masalah sosial ini. Dan yang keempat, sastra sebagai cerminan masyarakat. Dan yang kelima, sastra sebagai dokumen sosial budaya. Berikutnya, sosiologi pembaca dan dampak sosial karya sastra. Dalam hal ini, sosiologi pembaca, model kajian sosiologi sastra berfokus pada hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Jadi, jika kita menganalisis sebuah karya sastra, dilihat dari sosiologi pembacanya, kita
fokuskan bagaimana hubungan antara karya sastra dengan pembaca. Selanjutnya, untuk wilayah kajian sosiologi pembaca. Yang pertama, permasalahan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Ini wilayah kajian yang pertama. Lalu wilayah kajian selanjutnya dapat dilihat bahwa serta sejauh mana karya sastra ditentukan atau tergantung dari data sosial, perubahan, dan perkembangan sosial. Itu menurut Warren Wellek tahun 1994. Selanjutnya kita ke dampak dan fungsi sosial karya sastra. Dalam hubungannya dengan fungsi sosial karya sastra, Ian Watt dalam Pia Damono membedakan adanya 3 pandangan yang berhubungan dengan fungsi sosial sastra. Yang pertama, pandangan kaum romantik. Kaum romantik beranggapan bahwa karya sastra sama derajatnya dengan karya pendeta atau nabi, sehingga sastra harus berfungsi sebagai pembaharu atau perombak. Yang kedua, ada pandangan bahwa seni untuk seni. Dalam hal ini, pandangan hal ini dikatakan bahwa seni untuk seni yang melihat sastra sebagai penghibur belaka. Jadi dalam hal ini, pandangan yang kedua ini adalah melihat bahwa karya sastra hanya sebagai penghibur belaka. Selanjutnya, pandangan yang ketiga. Pandangan ini bersifat kompromis. Di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu dengan cara yang hibur. Nah, di satu sisi, sastra harus mengajarkan sesuatu yang menghibur. Jadi, pandangan yang ketiga yaitu merupakan pandangan kombinasi atau yang kompromis. Selain karya sebagai pembaharu, karya sastra juga sebagai penghibur. Selanjutnya, dalam kajian sosiologi sastra atau sosiologi pembaca, menurut Yunus, yang dipentingkan adalah reaksi dan penerima pembaca terhadap karya sastra tertentu. Sedangkan karya sastra sendiri diabaikan menjadi periferal. Selanjutnya kita ke penerapan kajian sosiologi pembaca. Ada beberapa hal yang perlu disiapkan dalam menerapkan kajian sosiologi pembaca. Yang pertama, kita harus menentukan wilayah kajiannya. Misalnya, apakah akan membatasi pada komunitas pembaca tertentu yang membaca dan menambah karya tertentu, ataukah akan meneliti juga bagaimana karya tertentu ditanggapi oleh pembacanya. Di sana dilihat faktor-faktor sosial budaya politik yang melatar belakangi tanggapan pembaca, ataukah bagaimana pembaca memanfaatkan karya tertentu. Lalu yang kedua, berkaitan dengan hal yang harus disiapkan, yaitu kumpulkanlah data yang diperlukan. Dilanjutkan dengan memaknai data tersebut. Jadi mengumpulkan karya-karya sastra atau data-data yang diperlukan yang akan kita analisis berkaitan dengan sosiologi pembaca. Contohnya puisi, novel, atau cerpen. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah sosiologi sastra. Selanjutnya, silakan teman-teman nanti mengaplikasikan teori-teori yang sudah teman-teman cari, teman-teman mengaplikasikan artikel-artikel yang sudah teman-teman baca atau makalah-makalah yang sudah dibahas di forum ke dalam tugas akhir mata kuliah. Yang pertama, silakan teman-teman, langkah pertama, carilah sebuah karya sastra. Bisa cerpen atau puisi. Ya. Kalau novel, silakan, tapi saya sarankan cerpen atau puisi. Karena waktu yang diperlukan untuk menganalisis novel itu lumayan lama. Tapi jika teman-teman ada yang berminat, enggak, silakan. Lalu selanjutnya, jika sudah menemukan hasil atau karya sastra, baik cerpen atau puisi, teman-teman silakan buatlah analisis karya sastra, cerpen atau puisi dengan salah satu pendekatan sosiologi sastra. Bisa ke pendekatan pengarangnya, pendekatan karya sastranya, atau pendekatan sosiologi pembaca. Ditulis dalam bentuk artikel ilmiah.
Adapun untuk format penulisan artikelnya mengikuti template Jurnal Indonesian Language Education and Literature atau jurnal ILEAL. Jadi jurnal bahasa Indonesia. Baik, sampai sini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya, ditanyakan bisa di Google Classroom atau di grup WhatsApp. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.